Sallallahu ala Muhammad. Kalau saya legowo dalam hidup ya, apa yang terjadi sama saya Apa nih ketinggi di luhuran atau? kesedihan datang, saya nggak pernah. Ngapa Mbak? Saya banyak sekali, tetapi saya kembali sama diri saya. Inilah saya. Kadang saya berharap supaya saya nggak ingin nyusahin yang pribadi saya bersyukur apa yang terjadi sama saya karena Allah. Hanya itu aja. Tapi tadi Bunda pas ikutin zikir kalbu sama aku tadi gimana? Pas fokus, terus Bunda diarahkan kemana? Apa tadi? Kalau aku gimana ya, karena aku tidak mempunyai merasa beban apa-apa, aku nggak merasa apa-apa. Cuma ada satu momen aku melihat putihnya air itu putih ya, putihnya kertas putih, tapi aku melihat seperti putihnya waktu, seperti lingkaran gitu ya. Tapi aku nggak bisa masuk ke terowongan itu, dia seperti berputar begitu aja. Itu waktu. Terus aku nggak pegangan, udah itu aja. Aku nggak merasain apa-apa. Season yang terakhir aku kayaknya nggak sadar ya. Karena Bunda sudah berdamai dengan diri Bunda dan sudah tahu tujuannya kemana. Kesedihan itu adalah sudah sesuatu hal yang wajar. Tapi kalau aku lihat tadi Bunda juga kurang fokus dan karena terlalu sedih sehingga Bunda tuh kurang fokus. Ada momen dimana Bunda tuh merasakan kayak apa ya, ketika kita menyebut Allah tersentuh hati kita. Cuman Bunda sendiri terlalu larut dengan kesedihan karena Bunda juga menyadari Bunda tuh sebenarnya nggak mau apa-apa, cuma mau tenang. Tapi di situ juga Allah maka cuma diberi putaran waktu. Artinya ketenangan itu akan didapatkan dengan berjalannya waktu, dengan kesucian hati dan pikiran hati dan kejernihan kita. Kadang-kadang permasalahan itu yang datang dalam diri Bunda itu bukan karena siapapun, bukan karena Bunda, itu ujian Allah. Maka di situ juga aku lihat Bunda lebih legowo dan pasrah, maka sudah damai, sudah tenang. Maka cuman Allah mengingatkan satu di sini bahwa kalau mau tenang, hati kita dan pikiran kita pun harus legowo, itu aja. Jadi setiap manusia memang memiliki ujian, tapi apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya untuk sebagai pengingat bahwasanya jangan sampai dilupakan beliau ini. Beliau ini tidak mau dilupakan oleh umatnya. Seburuk apapun, separah apapun ujian kita, sesungguhnya Allah tuh sedang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Gitu. Jadi misalnya ibarat katanya kita punya anak ya Bunda, anak kita melakukan sesuatu hal yang negatif, otomatis kita akan sekali disentuh dia nggak peka, kedua kali nggak peka, tiga kali nggak peka, ya udah dibiarkan sampai dia nyungsep, ya kan, baru setelah dia nyungsep dia sujud ke orang tuanya, maka dimaafkan dan dibukakan segala jalannya untuk kebaikan dia. Maka ini juga Bunda, kalau aku lihat di sini sudah memang jalannya sudah istiqomah, tinggal hati yang ditata. Jangan selalu sedih yang berlebihan. Sesungguhnya boleh bersedih, Allah tuh tidak apa ya, sebab Allah tuh menciptakan air mata itu supaya kita lega. Nah, di situ juga alhamdulillah ada sedikit chemistry Bunda dengan beliau, itu juga dari kebaikan Bunda, legowonya Bunda, insya Allah akan dipermudah. Tinggal menguatkan diri Bunda, dan Bunda sudah tahu tujuan hidup Bunda, yaitu ikutin alurnya, ikutin putaran waktunya, akan sampai ke sana. Tidak banyak kok PR-nya, tinggal legowo hatinya aja dan lebih ikhlas aja dengan itu. Tapi saya kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau saya sedih seperti ada yang nemanin. Betul. Saya nemanin gitu, dia orang lain nggak support saya, tapi dia support saya. Kadang saya seperti berjalan sama diri saya sendiri. Betul. Tapi tidak pernah menjahatin saya. Saya bersyukur tentang hal itu ya. Demi Allah saya tidak bohong, tidak ngarang, tidak apa. Dari kecil saya pernah dulu mimpi ya. Saya dulu punya kambing. Saya mimpi bahwa kambing saya itu terikat lehernya gitu ya. Jadi saya mau berangkat sekolah, saya ingin membuktikan mimpi saya itu. Pagi-pagi udah saya keluarin tuh kambing.
saya taruh di kebun orang gitu ya, saya ikat. Kok nggak terjadi ya mimpi yang udah saya lihat itu? Jam berapa saya mimpi terjadi, siapa orang yang manggil dalam mimpi saya benar, siapa orang yang melepaskan kambing saya dalam mimpi saya benar. Semenjak itu saya bingung sama diri saya sendiri. Malah saya pernah sekali atau berkali-kali lah, ada orang mau pergi 40 hari dia mau pergi, saya tahu, tapi saya, ya Allah ya Tuhan, saya nggak mau apa ya, terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu tuh. Saya nggak, karena bagi saya hal-hal itu nggak memungkinkan. Oh ini orang nggak lama. Sering banget orang-orang melihat, ah benar ya kata kamu ya, kemarin kamu bilang orang itu apa? Ya benar. Tapi apa ya? Ngerti nggak kalau kita kesetrum? Ya seperti itu. Tapi kesetrum itu gimana sih? Kalau kita kesetrum, pasti kaget. ya, darah kita tuh ser gitu. Nah seperti itu saya. Jadi gini Bunda, setiap manusia sebenarnya dibekali oleh Allah. Sebab ada dalam Al-Quran, Allah menyatakan, aku ciptakan engkau dari sejengkal tanah, ya, dengan kesempurnaan kalian, dan juga segala yang aku miliki, aku ciptakan engkau sebagai makhluk yang sempurna di atas makhluk yang lainnya. Maka itulah yang menimbulkan kebencian iblis terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa dan juga anak cucunya. Itu tadi. Maka setiap manusia itu sebenarnya memiliki jalan menuju kepada nur ilahi, cahaya ilahi, yaitu untuk komunikasi dengan Tuhannya. Dan tidak semua manusia itu yang memahami. Hanya manusia-manusia yang memang memiliki jiwa dan hati yang sudah selesai. Cuma dengan satu hal yang saya tidak terima. Saya melihat seseorang, contohlah Kak Ica, seperti melihat kejadian apa yang terjadi, drama dalam kehidupannya itu yang nggak saya suka sama diri saya. Itu kenapa? Gini Bunda, setiap manusia itu kan hidup itu ibaratnya pilihan. Iya. Ya. Ketika Bunda melihat keburukan seseorang dan Bunda tidak suka, itu manusiawi. Balik lagi, ingat sifat Allah adalah jangankan kita yang pendosa, ya, iblis aja Allah beri kesempatan dan diberikan bekal ilmu, ya. Tapi bedanya manusia ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat, kalau iblis tidak. Sebab apa? Sifat sombongnya. Kita sebagai manusia sudah sepatutnya kita tahu teman kita ini salah atau memiliki itu. Bunda juga nggak suka gitu kan atas apa yang Bunda lihat. Sebaiknya Bunda doakan orang tersebut, legowo, karena kita tidak bisa berbuat apapun terhadap hidup orang kecuali Allah, ya kan? Kita siapalah kita misalnya mau nolong Bunda Ocha, sedangkan ekonomi kita aja masih begitu, betul kan? Mau niat hati menolong, tapi terbatas kan? Tapi ketika Bunda mendoakan dan Allah istilahnya membukakan itu jalan doa Bunda untuk didengar oleh Allah, maka hidup dia pun secara tidak langsung ada doa Bunda yang didengar. Mudah-mudahan Bunda Ocha nanti akan lebih terbuka. Itu yang sebaiknya dilakukan. Sudah menjadi sifat manusia memiliki rasa tidak suka. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan. Apalagi membenci yang berlebihan. Sebab Allah tuh membenci sifat yang berlebihan itu tadi, ya. Dan juga setiap manusia memiliki masa lalu dan kekurangan. Sudah sepatutnya kita menghargai hidup itu pilihan, dan kita sebagai manusia juga tidak bisa menolong, tapi doa. Ya, saya selalu mendoakan anak saya. Anak saya satu tuh belum kerja. Namanya adik 5, saya selalu sedih. Karena anak saya udah usia 25 tahun, dia udah S1. Tapi dia belum kerja. Jadi saya selalu memohon sama Tuhan. Bunda punya kekuatan itu. Maka apa? Ini suatu ujian dari Allah untuk Bunda, bahwa segala sesuatu hal Allah itu sedang mau menaikkan derajat Bunda lewat ujiannya, lewat anak. Sanggup nggak nih? Bunda tuh mau dikasih sesuatu hal yang besar sebenarnya sama Allah, tapi diuji dulu lewat anak. Biarin dulu nih seperti itu. Coba, masih nggak bersujud sama aku? Masih nggak? Tapi ketika Bunda sudah legowo dan ikhlas atas apapun yang ditakdirkan oleh Allah dan diberikan ujian itu kepada Bunda, insya Allah nggak lama anak itu akan kerja.
nggak lama ketika Allah membolak-balikan hati manusia, tidak ada yang tidak mungkin bagi anak. Yaitu tadi, legowo, doakan, ikhlas, pasrah pada Allah, titipkan pada Allah. Itu kuncinya Bunda. Insya Allah nanti kalau aku bilang kalau Bunda sudah settle setelah hari ini, kalau Bunda tadi meresapi zikir Bunda, dilihat dari aku tadi cuma putaran waktu, yang artinya adalah kita tinggal menunggu waktunya Bunda, kapan Bunda mau ikhlas legowo mendoakan yang baik untuk anak Bunda. Setahun aja pasangan. Kalau Bunda sudah legowo, ikhlas, itu rasa yang memendam di hati Bunda tentang anak Bunda akan dibolak-balikan hatinya, anak Bunda akan diberikan. Ada anak saya satu tuh kelas 2 SMK. Sekolah ini susah banget. Saya tuh bayar ruang sekolahnya ya, nyari duit aja susah. Anak saya nggak dapat TJP. Tapi dia, ya Allah, menyiksa saya banget. Jadi kita akan diuji lewat pasangan, lewat anak, ibu, bapak. Tapi ketika kitanya, ya Allah, kita ingat ada Allah. Iya ya, pasrahkan selalu. Ya Allah, aku nggak kuat ya Allah dengan keadaan aku. Aku titip anakku ya Allah. Aku pasrahkan anakku. Engkau yang atur. Aku hanya bisa mendoakan. Aku hanya bisa legowo. Aku sabar. Sekolah aja malas. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Tiap pagi berantem mulu sama saya. Bangunin dia tuh berantem mulu saya tuh, ya Allah. Ya Allah. Benar saya tuh itu stres saya. Ya nggak usah dibawa stres. Ingat, Bunda juga kan dulu waktu kecil juga pernah seperti itu ya. Jadi ingat, ketika kita mau melakukan segala kebencian atau marah atau apa terhadap anak kita, ingat, oh iya dulu aku juga pernah muda, aku juga pernah kayak gini. Tapi apa? Hanya kasih sayang yang bisa membuat anak itu berubah. Pelan-pelan ya. Udah tenang semua.